Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan video berikutnya, masih membahas tentang haid. Perlu diketahui bahwa kriteria atau syarat bagi darah bisa disebut sebagai darah haid adalah sebagai berikut. Yang pertama, darah keluar tidak kurang dari 24 jam. Maksud dari 24 jam dalam hal ini adalah darah yang keluar sehari semalam secara terus-menerus. Atau bisa berarti darah keluar selama beberapa hari, dan bila diakumulasikan jumlahnya mencapai 24 jam. Nah, bila ada wanita yang memasuki tahun haid, umur 9 tahun ke atas, mengeluarkan darah 24 jam non-stop sehari semalam, atau mengeluarkan darah selama 4 hari dan diakumulasi darahnya minimal mencapai 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Perhatikan contoh ya, contoh begini. Contoh 1. Keluar ya, darah keluar sehari semalam 24 jam non-stop. Misalkan tanggal 1 ya, darah keluar gitu. Tanggal 1 darah keluar sehari semalam diakumulasikan 24 jam. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan keluar darah 24 jam non-stop itu bukan seperti seseorang buang kencing. Gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud darah yang keluar itu bukan seperti itu. Tidak terputus-putus misalkan. Tetapi andaikan kapas dimasukkan ke dalam kemaluannya, maka kapas tersebut akan terlumuri darah. Apalkeun misalkan tek si kapas teh, pas ditinggali teh dilihat itu kapasnya berdarah, maka itu termasuk darah keluar ya. Bandingkan dengan contoh berikut ya. Tanggal 1 itu darah keluar hanya 15 jam. Darah yang keluar tidak termasuk haid, tetapi itu istihadah. Kenapa? Karena tidak mencapai minimum haid, sehingga wajib diqodho sholat yang ditinggal di tanggal 1. Contoh 2 ya. Misalkan tanggal 1 darah keluar 10 jam. Tanggal 2 10 jam.
tanggal 3 4 jam, tanggal 4 4 jam. Nah, berarti headnya itu 4 hari. Karena diakumulasikan mencapai 24 jam. Tanggal 1 ya, tanggal 1 10 jam, tanggal 2 10 jam, tanggal 3 4 jam, tanggal 4 4 jam. Berarti 4 hari tersebut adalah head. Kenapa? Diakumulasikan 24 jam. Bandingkan dengan contoh berikut. Misalkan, darah keluar tanggal 1 hanya 4 jam. Tanggal 2 4 jam. Tanggal 3 4 jam. Tanggal 4 4 jam. Maka darah yang keluar tidak dianggap head. Karena akumulasinya tidak mencapai 24 jam. Sehingga untuk wanita tersebut wajib mengqadha sholat yang ditinggal dimulai tanggal 1 sampai tanggal 4. Itu contohnya ya. Jadi yang pertama itu, kunci pertama itu darah keluar tidak kurang dari 24 jam. Ya, jadi darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Ketika kurang dari 24 jam itu berarti bukan darah head. Minimal 24 jam. Ya. Yang kedua. Kunci yang kedua, darah keluar tidak melebihi 15 hari. Masa keluarnya darah head tidak bisa dipastikan. Kadang sehari semalam, seminggu, dan maksimal 15 hari. Kalau ada wanita yang keluar darah tidak melebihi 15 hari dan diakumulasi darah tidak kurang dari 24 jam, maka dipastikan darah head. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh. Misalkan tanggal 1 ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6 head. Berarti head 6 hari. Akumulasi darah lebih dari 24 jam. Dan tidak melampaui maksimal head 15 hari. Maka berarti headnya 6 hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena diakumulasikan jam lebih dari 24 jam. Terus harinya kurang dari 15 hari. Namun bila darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka terjadi istihadhah. Nah, penjelasan ini ya penjelasan lengkapnya akan dibahas dalam bab istihadhah insyaallah nanti. Terutama terkait dengan penentuan berapa hari yang dianggap haid dan berapa hari yang dianggap istihadhah. Ini tidak mudah karena tidak semua wanita kasusnya sama. Sedangkan contoh darah yang keluar lebih dari batas maksimal head. Seperti contoh berikut. Misalkan keluar darah itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 keluar darah misalkan. Ya. Darah berarti melebihi batas maksimal haid yaitu 15 hari. Misalkan seperti itu. Darah yang keluar dalam contoh tersebut tidak bisa dianggap semua sebagai darah haid karena melebihi maksimal haid. Tetapi sebagian darah haid dan sebagian lagi adalah darah penyakit.
Untuk menentukannya berapa jumlah darah haid dan darah penyakit akan dibahas dalam bab istihadah insyaallah. Tuh kasus yang kedua. 3. Kuncinya, kata kuncinya, darah keluar di masa mungkin haid. Jadi darah keluar di masa mungkin haid. Darah bisa keluar tidak mengenal waktu. Misalnya, masalahnya begini. Masalahnya adalah banyak wanita yang menganggap semuanya sama. Padahal darah haid keluar di masa yang mungkin terjadinya haid, yaitu jeda waktu minimal 15 hari dari terhentinya darah haid. Ya. Ulangi. Setelah terjadi waktu minimal 15 hari dari terhentinya darah haid sebelumnya. Contohnya begini. Contoh. Tanggal 1, tanggal 2 haid. Kenapa tanggal 1, tanggal 2 haid? Lihat jamnya lebih dari 24 jam. Misalkan. Nah, terus tanggal 3 sampai tanggal 17 bersih. Suci, tidak keluar darah. Nah, tanggal 18, tanggal 19 keluar lagi darah. Tuh. Ulangi, contoh. Tanggal 1, tanggal 2 keluar darah. Tanggal 3 sampai tanggal 17 suci atau bersih. Tanggal 18, tanggal 19 keluar lagi darah. Nah, hitungannya bagaimana? Nah, ini tanggal 1, tanggal 2 itu disebut darah haid atau haid karena memenuhi syarat minimal haid dan tidak melampaui maksimal haid. Begitu juga tanggal 18, tanggal 19 dianggap haid karena berada di masa mungkin haid, yaitu setelah jeda waktu minimal 15 hari dari terhentinya darah haid sebelumnya, serta darahnya memenuhi minimal haid dan tidak melampaui maksimal haid. Gitu ya. Bandingkan dengan contoh berikutnya. Darah kedua keluar tidak di masa mungkin haid karena jarak antara keduanya tidak mencapai minimal suci 15 hari. Bahkan ada juga darah yang keluar di masa mungkin haid. Perhatikan seperti ini. Ya. Tanggal 1, tanggal 2 haid. Kenapa dinamakan haid? Karena darah keluar minimal 24 jam, 2 hari itu. Itu berarti dinamakan haid. Tanggal 3 sampai tanggal 16 suci, tidak keluar darah. Tanggal 17 keluar darah. Tanggal 18, tanggal 19 keluar darah. Jadi tanggal 17 keluar darah, tanggal 18 keluar darah, tanggal 19 keluar darah. Awas, bandingkan. Ini sangat penting. Bagaimana keterangannya kalau kasus seperti itu? Ya, berarti tanggal 1, tanggal 2 itu dinamakan darah haid. Kenapa? Karena memenuhi syarat minimal haid dan tidak melampaui maksimal haid. Sedangkan tanggal 17 itu keluar darah bukan darah haid. Karena keluar di masa tidak mungkin haid. Kenapa? Jarak antara kedua darah tersebut hanya 14 hari. Padahal aturannya minimal suci itu antara 2 haid adalah 15 hari. Sementara darah yang keluar pada tanggal 18
dan 19 adalah haid. Karena keluar setelah jeda waktu minimal 15 hari dari terhentinya darah haid sebelumnya. Tiga kata kunci ya, tiga kata kunci di atas harus tetap diingat sebagai pemandu dalam menentukan apakah darah itu haid atau bukan. Hal ini juga sangat penting ketika masuk dalam pembahasan istihadah di bab berikutnya. Apa kata kuncinya? Ya, yang tadi jangan lupa. Yang pertama, kata kuncinya itu adalah darah keluar tidak kurang dari 24 jam. Satu kata kuncinya. Yang kedua, darah keluar tidak melebihi 15 hari. Yang ketiga kata kuncinya, darah keluar di masa mungkin haid. Insya Allah akan kita bahas berikutnya, yaitu potret kasus dan darah-darah yang terputus selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.